Kini Mahisa Chinar sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Banyak hal yang akan dikatakan untuk menyatakan kebersihannya, serta banyak hal lagi yang dapat dikatakan pula tentang ketidakwajaran Lembu Sora. Tetapi terdorong oleh kemarahan yang memuncak, maka bibirnya hanyalah tampak bergetar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Apalagi ketika ia melihat Lembu Sora telah menarik pedangnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali bertempur mati-matian. Sekeras setelah Mahisa Chinar memusatkan segala kekuatan lahir dan batin, mengatur jalan pernafasannya, dan siap untuk mempergunakan Sosro Birawa dalam pukulan yang pertama, sebab ia tidak mau menanggung akibatnya apabila Lembu Sora telah memiliki aji lembur saketi seperti kakaknya. Maka seperti seekor banteng murka, ia cepat berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ketika Lembu Sora beserta beberapa orang yang berotak kosong serta hanya berpikir pendek untuk dapat disebut sebagai seorang pahlawan tanpa menilik masalahnya lebih dalam lagi, mulai bergerak. Tampaknya dengan kecepatan kilat, Gajah Sora meloncat maju ke depan adiknya beserta orang-orang itu. Dengan wajah merah membara, Gajah Sora berteriak dengan penuh kemarahan, "Hei, orang-orang Banyu Biru! Akulah kepala daerah perdikat di sini. Kalau kau maju selangkah lagi, kalian akan berhadapan dengan aku." Lontaran suara yang penuh dengan perasaan marah itu terdengar dahsyat sekali. Beberapa orang yang telah bergerak seperti orang mabuk tiba-tiba seperti terlempar kembali ke alam kesadaran. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang penuh kebaktian dan kesetiaan, mengabdikan diri mereka kepada tanah kelahiran serta kepala daerah perdikan mereka. Tapi karena itu pula lah, dengan mempergunakan kesadaran akan kesetiaan itulah, maka mereka kadang-kadang dapat dengan mudah digelincirkan ke dalam suatu perbuatan yang salah, yang justru bertentangan dengan kesetiaan mereka sendiri tanpa sesadar mereka. Sekarang tiba-tiba pemimpin yang ditakuti, disegani, dan dicintai itu seolah-olah telah menantang mereka. Maka tidaklah mustahil bahwa beberapa orang kemudian menjadi gemetar ketakutan seperti seekor tikus di tangan seekor kucing yang ganas. Lembu Sora, bagaimanapun angkuhnya, ketika melihat kakaknya benar-benar telah marah dan benar-benar tidak termakan oleh hasutannya itu, ia pun menjadi agak takut pula. Meskipun dalam banyak hal Gajah Sora selalu mengalah terhadap adik kesayangan ibunya itu, tetapi apabila ia telah menentukan suatu sikap, tak seorang pun mampu mengubahnya. Karena itu dengan kecewa dan menyesal, Lembu Sora mundur beberapa langkah. Lalu katanya, "Maafkan aku, Kakang. Maksudku adalah baik untuk kepentingan masa depan Kakang dan kesan yang lebih teguh atas kepemimpinan Kakang. Tetapi rupanya Kakang Gajah Sora salah terima. Sarungkan senjatamu itu."
perintah Gajah Soro kemudian. Sekali lagi Lembu Soro tak berani melawan perintah kakaknya. Dengan segera pedangnya itu disarungkannya pula. Suasana tegang itu kemudian untuk beberapa saat menjadi semakin tegang. Tak seorang pun yang berani bergerak, meskipun hanya jari kakinya. Bernafas pun mereka menjadi berhati-hati sekali, seolah-olah takut kalau bunyi nafasnya dapat menambah kemarahan Gajah Soro. Lembu Soro, kembali terdengar suara Gajah Soro. Tetapi kali ini terasa bahwa kemarahannya telah menurun. Bagaimanapun, ia adalah seorang kepala daerah yang bijaksana. Maka sekali ini pun ia menunjukkan kebijaksanaannya. Baiklah, kau beristirahat. Mungkin kau terlalu lelah sehingga pikiranmu tak dapat berjalan dengan baik. Juga kalian para Laskar Banyu Biru, aku persilahkan meninggalkan ruangan ini untuk mengasuh. Setelah kalian bertempur untuk mempertahankan tanah ini, mungkin sekali otak kalian agak terganggu. Tetapi tidak apalah. Sekarang pergilah. Tak seorang pun mengucapkan sepatah kata. Dengan kepala tertunduk, mereka berjalan berebutan untuk lebih dahulu meninggalkan ruangan yang rasa-rasanya menjadi panas sekali. Ketika mereka sampai di halaman, segera mereka meloncat ke atas kuda masing-masing. Dengan segera kuda-kuda itu dipacu pulang ke rumah masing-masing untuk menyatakan keselamatan mereka kepada keluarga mereka masing-masing yang menanti dengan hati cemas. Sedang beberapa orang lagi bertugas untuk merawat kawan-kawan mereka yang gugur dan yang terluka, segera dengan tekun melakukan tugas masing-masing. Lembu Soro pun segera mengundurkan diri bersama-sama dengan para pengiringnya ke tempat yang sudah sediakan, yaitu di Gandok sebelah barat. Sepeninggal mereka, di dalam ruangan itu tinggallah Gajah Soro, Maisa Jenar, Ki Lemah Telasi, dan orang-orang yang terluka. Mereka duduk terpekur tanpa berkata-kata. Angan-angan mereka mengalir menuruti pikiran masing-masing. Suasana segera menjadi hening. Kembali terdengar di kejauhan gonggong anjing-anjing liar berebut makanan. Sedang di ruang itu beberapa orang duduk seperti patung, kaku dan membisu. Tetapi perasaan mereka berputar seperti baling-baling. Baru beberapa saat kemudian terdengar Gajah Soro berkata, "Adi Maiso Jenar, maafkanlah kelakuan Lembu Soro beserta orang-orangku yang sama sekali tidak sopan. Tetapi percayalah bahwa orang-orangku sama sekali tidak mempunyai pandangan yang kurang baik terhadap Adi Maiso Jenar. Sayang bahwa Lembu Soro telah menyeret mereka ke dalam suatu tindakan yang memalukan." Maisa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia sama sekali tidak dapat melupakan tuduhan pengkhianatan yang dilancarkan oleh Lembu Soro terhadap Laskar Banyu Biru. Memang ia
memang ia tidak menaruh banyak perhatian, sebab mereka hanya terpengaruh oleh hasutan-hasutan Lembu Soro saja. Namun meskipun demikian, kepada Gajah Soro ia menjawab, "Sudahlah Kakang, mudah-mudahan aku dapat melupakannya. Aku harapkan bahwa Ki Ageng Lembu Soro tidak berbuat hal-hal yang dapat mengeruhkan keadaan." Gajah Soro mengangguk-angguk kecil. Ia dapat merasakan sepenuhnya kekecewaan Maisa Jenar terhadap adiknya. Karena itu ia berkata menyambung, "Aku akan mencoba selalu mengawasi anak itu selama ia berada di Banyu Biru. Mudah-mudahan ia segera meninggalkan rumah ini untuk tidak menambah pekerjaanku." Kembali mereka berdiam diri, dan kembali keadaan ruangan itu menjadi sepi. Sepi dan kaku, seperti garis-garis lurus dari sambungan-sambungan papan gebyok rumah Gajah Soro yang pecah, berserakan karena ditembus oleh Gajah Soro dan Maisa Jenar bersama-sama. Kesepian itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara rintih Aryo Saloko dari dalam ruang tidur Gajah Soro. Mendengar suara itu, hampir bersamaan Gajah Soro, Maisa Jenar, dan Ki Lemah Telasi meloncat mendekati Aryo Saloko. Wajah Gajah Soro yang suram itu segera berubah karena tumbuhnya harapan yang semakin besar bahwa Aryo Saloko akan segera dapat sadar kembali. Ketika mereka bersama-sama memasuki ruangan itu, mereka melihat Aryo Saloko mulai menggerakkan kepalanya, dan perlahan-lahan matanya mulai terbuka. Terdengarlah dari mulutnya ia merintih, dan akhirnya terdengar Aryo Saloko perlahan-lahan sekali menangis. Meskipun agaknya ia mencoba menahannya kuat-kuat. Ibu Aryo Saloko yang melihat Aryo Saloko mulai sadar, segera memeluknya dan menciuminya dengan penuh kasih sayang dari seorang ibu. Tetapi Ki Lemah Telasi sebagai seorang tabib segera mencoba mencegahnya. "Nyai Ageng, biarlah Ananda Aryo Saloko bebas bernafas, supaya tubuhnya menjadi segar kembali." Wajah Gajah Soro pun segera menjadi cerah. Meskipun luka di hatinya dengan hilangnya kedua pusaka itu menjadi begitu dalam, namun Aryo Saloko pun merupakan mutiara di hatinya yang tak kalah nilainya. Maisa Jenar yang sejak melihat Aryo Saloko untuk pertama kali telah mengagumi anak itu, kini ia bertambah kagum lagi. Anak-anak yang masih pantas bermain gundu itu, andai kata tidak ada orang kedua, telah berhasil menggagalkan suatu usaha dari seorang yang tentu berilmu tinggi dalam usahanya mencuri Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Dalam asuhan Ki Ageng Gajah Soro, pastilah Aryo Saloko kelak akan menjadi manusia yang mumpuni lahir dan batin. Apalagi andai kata kakeknya Ki Ageng Soro Dipoyono juga mau mengasuhnya. Sebentar kemudian, Aryo Saloko telah benar-benar sadar. Ia telah mulai mengenali orang-orang yang berdiri di sekitar tempat pembaringannya.
Pada saat itu, malam telah semakin jauh. Bahkan ayam jantan telah mulai berkokok untuk ketiga kalinya. Suatu pertanda bahwa sebentar lagi fajar akan datang. Gajah Sora, Maisa Jenar, dan Ki Lemah Telasi pun segera meninggalkan Arjo Saloka yang sudah mulai dapat tidur, ditunggui oleh ibunya yang berbaring di sampingnya. Ki Lemah Telasi dan Maisa Jenar kemudian meninggalkan ruangan itu pula untuk beristirahat. Ketika Maisa Jenar turun dari pendopo untuk mengantarkan Ki Lemah Telasi sampai di gerbang halaman, tampaklah di timur sudah mulai membayang warna kemerah-merahan yang melapisi langit. Angin pagi yang sejuk menyapu wajah Maisa Jenar yang masih tampak berminyak karena keringat yang berlapis debu. Meskipun demikian, perasaan segar terasa menusuk sampai ke tulang sungsum. Perlahan-lahan ia berjalan ke gandok sebelah timur untuk beristirahat. Tetapi alangkah terkejutnya ketika ia memasuki ruang yang disediakan untuknya. Rupa-rupanya ruangan itu pun telah dibongkar dengan teliti. Melihat hal itu, Maisa Jenar tertegun. Ia tidak tahu siapakah yang telah melakukan perbuatan itu. Tetapi kejadian itu telah menyalakan kembali kemarahannya. Sayanglah bahwa Lembu Sora kebetulan adalah adik Ki Ageng Gajah Sora. Kalau saja tidak ada hubungan antara kedua orang itu, sudah pasti bahwa ia akan membuat perhitungan secepat-cepatnya dengan Lembu Sora. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, yang dapat dilakukan hanyalah menyimpan kemarahannya itu di dalam dada yang menjadi sesak. Akhirnya dengan susah payah, Maisa Jenar dapat meredakan gelora hatinya sendiri. Dan karena kelelahan, Maisa Jenar kemudian merebahkan dirinya di atas pembaringan, dan sejenak kemudian ia tertidur dengan nyenyaknya. Demikian nyenyaknya ia tidur, sehingga tidak terasa bahwa hari telah tinggi. Meskipun demikian, masih saja ia belum bangun apabila tidak didengarnya derap kuda di halaman. Ketika ia bangun dan membuka pintu depan, tampak sudah siap untuk berangkat Ki Ageng Lembu Sora bersama rombongannya. Melihat Lembu Sora siap meninggalkan Banyu Biru, tanpa sadar Maisa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa bersyukur bahwa orang yang sama sekali tidak menyenangkan, baik wataknya maupun bentuk tubuhnya yang kaku itu, segera akan meninggalkan Banyu Biru sebelum terjadi sesuatu. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba Ki Ageng Lembu Sora pun memandang ke arah pintu yang sudah terbuka sedikit itu, di mana Maisa Jenar sedang berdiri mengawasinya. Benturan pandangan yang terjadi dengan tiba-tiba itu telah menimbulkan ledakan yang hebat di hati mereka masing-masing. Pandangan mereka segera berubah menjadi tajam, dan seolah-olah meskipun tanpa diucapkan, mereka telah berjanji pada suatu ketika mereka akan berhadapan sebagai lawan yang harus membuat perhitungan dengan taruhan yang sangat mahal. Sebentar kemudian, Ki Ageng Lembu Sora segera memberi aba-aba kepada para pengiringnya, dan segera mereka pun pergi meninggalkan halaman kepala daerah Perdikan Banyu Biru.
Sampai di regol halaman, sekali lagi Lembu Soro menoleh kepada kakaknya yang melepaskannya dari atas pendopo berserta istrinya. Dan dengan sekali lagi mengagukan kepalanya, Lembu Soro lenyap dari pandangan mereka. Setelah Lembu Soro hilang di balik pagar halaman, serta Ki Ageng Gajah Soro telah masuk ke dalam rumah, segera Maisa Jenar keluar dari Gandok Wetan dan langsung pergi lewat pintu pagar samping, menuruti tangga batu, pergi ke mata air di mana ia biasa mandi. Tetapi baru saja ia akan melepaskan pakaiannya, tiba-tiba dilihatnya dua bayangan di antara pepohonan agak di atas mata air itu. Dan ketika ia memandangnya lebih tajam lagi, dilihatnya seorang tua dengan seorang pemuda tampan berdiri memandanginya. Alangkah terkejutnya ketika diketahuinya bahwa orang tua itu tidak lain adalah Ki Ageng Pandan Alas yang berdiri bertolak pinggang sambil tertawa nyaring. "Kau agak kesiangan bangun, Maisa Jenar," katanya di antara derai tertawanya. Maisa Jenar segera membungkuk hormat. "Iya, Ki Ageng," jawab Maisa Jenar kemudian. "Maisa Jenar, apakah Kakang Soro Dipoyono telah meninggalkan Banyu Biru?" kata Ki Ageng Pandan Alas. "Sudah, Ki Ageng." "Bagus. Aku juga akan segera pergi. Tetapi aku sengaja singgah sebentar untuk memperkenalkan muridku ini kepadamu." Barulah Maisa Jenar sadar bahwa Ki Ageng Pandan Alas itu berdiri di sana dengan seorang lagi. Maka ketika ia mendengar bahwa Ki Ageng Pandan Alas bermaksud memperkenalkannya dengan muridnya, segera ia membetulkan pakaiannya dan melangkah mendekat. Tetapi segera ia berhenti ketika Ki Ageng Pandan Alas menegurnya. "Tak usah kau naik kemari, Maisa Jenar. Muridku agak malu-malu berkenalan dengan kau yang telah memiliki nama besar sebagai seorang perwira prajurit Demak. Tidak saja itu, tetapi juga sebagai seorang penolong yang berbudi luhur." Maisa Jenar segera tertegun heran. Apakah hubungannya dengan nama yang pernah dimilikinya? Tetapi ketika sekali lagi ia memandang murid Pandan Alas itu, hatinya terguncang hebat. Apalagi ketika orang itu menundukkan wajahnya yang tampak kemalu-maluan. Maisa Jenar segera mengenal siapakah murid Ki Ageng Pandan Alas itu. Karena itu wajahnya menjadi terasa panas dan jantungnya berdetak lebih cepat. "Rupa-rupanya kau sudah mengenalinya, Maisa Jenar," kata Ki Ageng Pandan Alas sambil tertawa. Maisa Jenar tidak segera menjawab. Mulutnya jadi seperti terkunci. Kemudian terdengar tertawa Ki Ageng Pandan Alas semakin keras. "Aku jadi geli. Kalau aku teringat ketika Maisa Jenar jadi marah bukan main, dan hampir saja membunuh orang yang sama sekali tak bersalah beberapa pekan yang lalu di hutan Tambak Boyo, ketika ia kehilangan bebannya. Juga
juga kali ini pun Maisa Jenar tidak menjawab. Ketika kata-katanya tidak mendapat jawaban, Ki Ageng Pandan Alas melanjutkan, "Maisa Jenar, inilah muridku yang aku katakan. Siapakah nama yang pantas yang akan aku berikan kepadanya?" Mendengar pertanyaan yang berturut-turut itu, hati Maisa Jenar menjadi bertambah bingung. Ia sendiri tidak mengetahui kenapa ia tidak dapat menahan perasaannya sehingga ia kehilangan ketenangan. Murid Ki Ageng Pandan Alas itu, meskipun jelas berpakaian seperti seorang pemuda, namun ketika Maisa Jenar memandanginya agak lama, ia segera mengenal bahwa murid Pandan Alas itu sama sekali bukan seorang pemuda, melainkan ia adalah seorang gadis cantik yang sedang mekar, yang tidak lain adalah cucu Ki Ageng Pandan Alas sendiri, yaitu Roro Wilis, yang pernah dikenalnya dan pernah ditolongnya. Pertemuan yang tidak diduga itu membuat Maisa Jenar kehilangan ketenangan. Di samping itu ia pun menjadi heran bahwa sedemikian cepat Ki Ageng Pandan Alas telah kembali bersama gadis itu. Kalau demikian, ketika Ki Ageng Pandan Alas sedang bertempur dengan Pasingsingan, Roro Wilis pasti disembunyikan di tempat yang tidak begitu jauh dari Banyu Biru. Pada saat kenangannya sedang menelusur kembali ke masa lampau, terdengar kembali Ki Ageng Pandan Alas berkata, "Apakah kamu mempunyai pilihan nama yang baik, Maisa Jenar? Aku sendiri bingung memberi nama yang sesuai. Tetapi yang jelas aku tidak akan memberi nama Lowo Ijo, meskipun nama aslinya bermakna hijau juga." Maisa Jenar masih saja belum dapat menguasai dirinya, sehingga mulutnya masih belum dapat mengucapkan kata. Bahkan ia menjadi gelisah melihat sikap Maisa Jenar. Ki Ageng Pandan Alas tertawa semakin keras. "Barangkali kau tidak siap menghadapi kejadian yang sangat tiba-tiba datangnya ini, Maisa Jenar. Tetapi tidak mengapa. Maksudku hanyalah supaya kau tahu bahwa cucuku ini aku bawa, supaya aku dapat melakukan dua pekerjaan sekaligus. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui siapakah yang telah membawa kedua keris Kiai Nogosostro dan Sabu Inten. Sedangkan yang kedua, supaya di perjalanan aku masih dapat mengajari anak ini selangkah dua langkah ilmu yang tak berarti, supaya ia dapat menjaga keselamatan dirinya. Syukur-syukur ia berhasil melepaskan pengaruh jahat ibu tirinya atas bapaknya yang sekarang bermukim di Gunung Tidar." Mendengar kata-kata Ki Ageng Pandan Alas yang terakhir, Maisa Jenar terkejut. Maksud Ki Ageng Simorodro Gunung Tidar? Iya, Simorodro muda itu adalah bekas menantuku yang kemudian kena pengaruh seorang perempuan. Maka ia seperti berubah ingatan. Sekarang keturunanku satu-satunya adalah Wilis ini. Karena itu, meskipun ia seorang gadis,
aku akan mencoba untuk membuatnya setidak-tidaknya dapat menyamai ibu tirinya. Maka, supaya pantas aku memberi pakaian laki-laki. Dan seharusnya nama pun harus nama laki-laki pula. Nah, apa katamu? Kalau anak ini aku beri nama Budak Wangi. Kembali Maisa Jenar terbungkam. Tetapi nama itu rasanya amat manis. Karena itu meskipun ia tidak menjawab, tetapi dengan tidak sengaja ia mengangguk juga. Ia terkejut ketika Pandan Alas meneruskan. Rupanya kau setuju juga, Maisa Jenar. Bukankah Budak adalah nama dari bunga pandan? Aku harap cucuku kelak akan dapat menjadi bunga pandan yang wangi. Maisa Jenar menjadi bertambah bingung. Ia ingin menjawab, tetapi ia tidak tahu bagaimana. Sampai akhirnya Ki Ageng Pandan Alas berkata, Maisa Jenar, kenapa kau diam saja? Setuju atau tidak? Atau barangkali kau punya nama yang lebih baik? Tidak, Ki Ageng. Nama itu sudah baik sekali. Akhirnya terpaksa Maisa Jenar menjawab sekenanya. Bagus. Kau setuju dengan nama itu, bukan? Nah, kalau pada suatu ketika kau bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Budak Wangi, jangan kau apa-apakan dia. Nah, sekarang aku akan pergi. Marilah Budak Wangi. Sebaiknya kau minta diri kepada Maisa Jenar. Wajah Roro Lili segera berubah menjadi merah. Ia mencoba tersenyum, tetapi alangkah sulitnya. Dengan terpaksa ia berkata, Selamat tinggal, Tuan. Aku mohon diri untuk mengikuti kakek mencari pusaka yang hilang. Mendengar kata cucunya, segera Pandan Alas membetulkan. Maisa Jenar adalah murid sahabatku. Kenapa kau memanggil dengan sebutan Tuan? Kau sekarang adalah muridku. Panggil dengan sebutan yang lebih akrab, sebagai dua murid dari dua orang sahabat. Kembali wajah Roro Wilis kemerahan. Tetapi terpaksa ia berkata, Aku mohon diri, Kakang. Aku akan menyertai guru. Begitulah panggilan seorang sahabat, kata Ki Ageng Pandan Alas sambil tertawa. Sementara itu terdengar Maisa Jenar menjawab, Mudah-mudahan semuanya selamat, yang pergi dan yang ditinggalkan. Baiklah Maisa Jenar, lekaslah mandi, aku akan berangkat. Mungkin untuk waktu yang agak lama kita tidak bertemu. Selamat tinggal. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.